Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan sama-sama ikuti bacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-17. Kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-17 pada ayatnya yang ke-18 sampai pada ayatnya yang ke-21. Kejadian pada pasalnya yang ke-17 pada ayatnya yang ke-18, sampai pada ayatnya yang ke-22. Bila ibu bapa dan saudara-saudari telah mendapatkan perikop dari Kejadian 17 ayat 18 sampai 22 ini, maka kami akan membacakan seluruh natsnya untuk setiap kita. Beginilah bunyi firman Tuhan. Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, bukan demikian, melainkan Sarah, istrimu itulah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan menetapkan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Aku memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Namun perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, Allah naik meninggalkan Abraham. Amin. Baik semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Shalom. Ketika saya berhadapan dengan kematian dari istri saya sendiri, dan pada waktu itu beberapa menit lagi akan segera ditutup peti jenazahnya, beberapa anggota keluarga dan jemaat sampaikan kepada saya, Pak Pendeta, ya, apa enggak dibawakan Alkitab buat istri Bapak? Saya jawab dengan tegas, tidak usah dibawakan Alkitab. Kidung jemaat, tidak. NKB, tidak. Biarlah dia pulang dengan keadaannya seperti ini. Waktu berlalu, Pak Gembala dan semua anggota jemaat, ya. Beberapa waktu yang lalu saya ditugaskan untuk memindahkan tulang belulang dari salah satu warga gereja. Penggalian kurang lebih 2 jam. Ya. Setelah menemukan tulang belulang diangkat, kami bersihkan, dan saya lihat ada seonggok seperti bentuk buntalan begitu, dan saya ambil dan saya angkat. Ternyata isinya apa, saudara-saudara? Alkitab. Saya bersihkan dan saya lihat dengan jelas, ternyata yang meninggal tidak juga membacanya ketika dia dikuburkan. Kok bisa Pak Nyoman bilang begitu? Karena Alkitabnya tetap di-resleting, saudara-saudara. Ya, tidak ada dibuka, tidak ada tanda bacanya. Sehingga di awal ini kepada keluarga jemaat Mount Hermon, kita lihat, ya, yang namanya kehidupan bersama Kristus, hidup sebagai anak-anak perjanjian, itu harus dimeteraikan melalui kehidupan nyata selama kita masih ada di dunia ini. Ketika setiap kali semua kita melihat tulang belulang, saya sebagai pribadi akan mengatakan bahwa apa? Sekalipun engkau mati dan engkau telah terkubur, entah menjadi tanah atau masih menjadi tulang belulang, engkau diselamatkan karena perjanjian dengan Kristus. Jadi bukan Alkitabnya yang menyelamatkan, ya, tapi keyakinan imannya yang menyelamatkan.
Alkitab ini adalah buku yang harus Bapak Ibu dan saya lihat, pelajari, baca, karena di dalamnya ada perjanjian. Ada dua sosok orang dalam perjanjian yang kita baca ini. Pertama Ismail dan yang kedua yaitu Ishak. Ismail itu telah ditetapkan oleh Allah karena permintaan Abraham, maka Allah memberkatinya dan Allah mengatakan dia menjadi bangsa yang besar, dia akan mendapatkan kerajaan yang sangat besar di padang Paran yang ada di sebelah utara dari Gunung Sinai. 12 raja ini besar, bahkan mereka dapat menaklukkan banyak bangsa di dalamnya. Tapi ingat saudara-saudara, ini keturunan Ismail diberkati oleh karena Abraham yang minta supaya keturunannya diberkati. Bedanya sama Ishak, maka firman mengatakan dia adalah anak perjanjian. Beda. Dia dilahirkan bukan dari nafsu kedagingan. Tapi lahirnya Ishak ini oleh karena perjanjian. Maka hari ini semua kita diingatkan dan harus belajar bahwa apa? Ketika Abraham dijanjikan oleh Allah, engkau mendapatkan keturunan dari aku, sekalipun waktu itu umurnya sudah 75 tahun, menunggu 25 tahun lahirnya Ishak, namun di dalamnya kita lihat kesetiaan menunggu apa yang dijanjikan Tuhan kadang berubah dari manusia. Abraham tidak sabar menunggu generasi yang dijanjikan Tuhan. Maka dia memotong arusnya dengan mengambil Hagar menjadi istrinya. Perhatikan saudara-saudara, berapa banyak kita ingin memotong janji Tuhan, ingin cepat-cepat mewujudkan apa yang kita inginkan, harapkan, namun melupakan adanya janji Tuhan. Maka melalui perempuan Mesir yang namanya Hagar ini, lahirlah Ismail. Tapi bukan dia anak perjanjian. Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Di pasal yang ke-18 Allah mengunjungi Abraham dengan para malaikatnya. Abraham punya jiwa yang rendah hati. Punya jiwa yang namanya hospitality. Di mana dia menyambutnya, merendahkan hati, memberikan segala yang terbaik, mulai dari menyirami kaki mereka, membasuh kaki mereka, menghidangkan makanan, minuman, susu, dadih, dan yang lain sebagainya, sebagai bentuk bahwa apa? Abraham adalah pribadi yang rendah hati. Semua Bapak Ibu dan saya perlu rendah hati untuk menerima janji. Ya, untuk menerima janji Allah, para Bapak Ibu keluarga jemaat harus rendah hati. Tidak ada orang yang tinggi hatinya yang diberkati Tuhan. Dan kemudian kita lihat saudara-saudara bahwa yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan juga Sarai istrinya 25 tahun kemudian baru diwujudkan. Bapak Ibu keluarga jemaat, kalau menunggu janji sampai 25 tahun, saudara-saudara betah apa enggak? Enggak betah, ya. Pasti apa? Lelah, ya. Capek. Ini kapan wujudnya? Padahal semua kita menunggu penampakan janji Kristus di akhir zaman. Parusia, ya. Parusia itu adalah kehadiran Kristus di akhir zaman. Sampai hari ini belum juga tiba. Tapi semua keluarga jemaat, anak-anak Tuhan diminta cuma satu. Setia terhadap janji Allah. Pasti yang namanya parusia akan hadir di akhir zaman. Sehingga saudara-saudara harus persiapkan. Jangan lebih lagi kita menjadi anak-anak kedagingan seperti Ismail. Ya, kata firman, roh itu penurut, daging itu lemah. Gambarannya Ismail adalah anak kedagingan, sedangkan Ishak adalah anak dari roh Allah. Maka firman Allah di bagian lain mengatakan bahwa apa? Anak yang lahir ya oleh karena kedagingan sudah mulai mengusik ketenangan di dalam kehidupan Abraham. Ya. Galatia pasal 4 ayat 26, adapun kamu saudara-saudara sama seperti Ishak, kamu adalah anak-anak janji ya.
Galatia 4 ayat 28. Kamu adalah anak-anak janji, anak-anak berjanjian. Namun sebagaimana dahulu dia yang dilahirkan seperti biasanya yaitu Ismail menganiaya yang dilahirkan menurut roh. Ya, demikian juga sekarang ini ya. Jadi firman Tuhan mengatakan apa? Usirlah hamba perempuan itu. Semua orang Kristen yang masih melahirkan kedagingan, yang masih melahirkan hawa nafsu, itu harus diusir di dalam hidup saudara-saudara. Kedagingan itu adalah hawa nafsu, percabulan, kemabukan, sihir, ilmu-ilmu tenun, dan yang lain sebagainya. Harus diusir dari kehidupan saudara-saudara. Siapa yang menyembah kepada Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Abraham dan sebagainya, dia tidak boleh mendua hati. Karena kata firman Tuhan dalam Yakobus, orang yang mendua hati itu tidak tenang kehidupannya. Saat ini Bapak Ibu dan keluarga jemaat sudah ada di dalam keyakinan. Kita hidup karena janji Tuhan. Saudara dan saya anak perjanjian. Realitanya kita harus hidup takut akan. Jadi jangan ada lagi yang memotong jalur ya. Pingin cepat kaya menjadi koruptor ya. Pingin cepat punya keturunan ya. Gak setia sama istrinya, cari perempuan yang lain. Beberapa kehidupan yang lihat dalam real kenyataan, orang datang kepada Pak Pendeta, maaf saya harus nikah lagi. Loh kok bisa? Karena anak-anak saya perempuan semua. Kami harus punya keturunan anak-anak laki. Ketika memaksakan untuk mendapatkan anak, nikah lagi, hadir 4 orang lagi anaknya, semuanya perempuan. Ya, jangan memaksakan apa yang sudah Tuhan titahkan. Hari ini semua kita belajar. Dulu waktu kita masih kecil, saudara-saudara Pak Gembala dan semua kita yang hadir, kita sering main uang-uangan. Betul ya? Kita beli uang-uangan. Belinya pakai uang asli apa palsu? Beli uang-uangan itu pakai uang asli apa palsu? Asli. Tapi bisa enggak uang yang palsu itu kita beli uang yang beneran? Bisa enggak? Gak bisa. Keduniawian tidak dapat membeli sesuatu yang original. Ingat ya, sesuatu yang substansinya ilahi. Jadi kita semua diingatkan oleh Tuhan melalui perjanjian. Kita ini anak-anak perjanjian. Maka Ibrani mengatakan perjanjian Allah itu dilengkapi di akhir zaman dengan diselamatkannya semua orang yang percaya. Jadi sekalipun maaf, Ismail mungkin lebih tua daripada Ishak, kisaran antara 13 dan 15 tahun lebih tua, tapi dia bukan orang yang dipilih oleh Allah. Makanya semua kita ini berterima kasih sama Tuhan loh, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang kata dasar dari kata imamat itu imam ya, bukan mamat saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara itu adalah imam, yang rajani. Seorang imam yang punya kuasa sebagai raja, sebagai anak Allah. Bapak, ibu dan semua keluarga yang ada di dalam pemeliharaan Kristus telah dijadikan anak-anak raja. Dan itu janji Allah. Ya, janji kepada kaum keturunan. Namun kita lihat dalam masa keselamatan ini, maka mujizat itu semakin hari semakin nyata. Sekalipun maaf, Ismail di era itu tidak mendapatkan gelar sebagai anak perjanjian, maka di dalam Kristus dikatakan tidak ada lagi orang-orang Yahudi, tidak lagi ada orang Yunani, tidak ada lagi bangsa selain Yahudi ataupun barbar. Oleh karena Kristus semuanya diselamatkan. Dulu ada 2 carang ya, Ismail dan Ishak. Sekarang oleh karena carang yang dijanjikan itu, lahirlah Daud sampai kemudian lahirlah Yesus. Lahirnya Yesus memenuhi janjinya, keselamatan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kita hidup dengan janji berkat anugerah ya.
Ini beda loh ya Bu, janji-janji pada waktu saudara-saudara pacaran ya. Jadi beda. Kalau dulu waktu pacaran ya, yang laki akan bilang ya, nanti kamu nikah sama saya, kamu akan saya jadikan kembang desa. Ya, kembang desa ya. 5 tahun kemudian dari kembang desa berubah jadi kembang tahu. Ya. 15 tahun lagi ke depan dari kembang tahu menjadi kembang api. Karena sudah mulai banyak api percikan dalam rumah tangga. Seorang suami tanya, "Mah, ini kok laporan M-Banking kamu diam-diam kirimkan uang ke kampung halamanmu, ke mamahmu ini ya. Jumlahnya 500.000 loh mah. Kenapa sih nggak mau bilang-bilang papa?" Istrinya bilang, percuma lah kalau bilang kamu juga nggak diizinkan. Enggak, selama ini saya sudah dengar khotbah dari gembala, Pak Saragi, Pak Nyoman ya kan ya. Saya sudah bertobat loh, kalau mama jujur sama papa, nggak kamu kirim 500.000 buat mamahmu. Papa izinkan 5 juta. Cuma cari suami yang seperti ini di mana saya kurang tahu ya. Apa masih ada atau sudah punah ya. Cuma hari ini refleksinya tentang janji Allah. Janjinya tidak pernah berubah. Itu yang kita pegang ya. Maka hari ini Tuhan teguhkan lagi dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Janjinya itu ya dan amin ya. Sehingga semua ibu bapak dan saya yang hari ini belum menerima janji Tuhan lebih setia lagi kepada Tuhan. Jangan percaya terhadap orasi-orasi keduniawian. Ya. Jangan percaya kepada tanda-tanda duniawi. Begitu tangan kanan kiri gatel, katanya mau dapat. Memang sampai hari ada uang datang gara-gara tangan gatel? Ada? Gak ada kan? Begitu ada kupu-kupu banyak di rumah, katanya mau ada. Hari ini ada banyak tamu di gereja ini tapi gak ada kupu. Banyak orang masih hidup menitik beratkan dengan tanda-tanda duniawi. Hari ini di bagian yang kedua, Tuhan mengingatkan semua Bapak Ibu dan saya bahwa apa? Perjanjian yang Allah berikan kepada Ismail juga tetap dipenuhi. Maka melalui Ismail lahirlah 12 raja yang hebat di kalangan orang-orang padang Aran ataupun padang gurun yang ada di utaranya Gunung Sinai. Ya, kerajaan-kerajaan itu hebat besar, bahkan kerajaan-kerajaan itu telah berubah menjadi nama-nama kerajaan dunia modern yang sampai hari ini sulit ditaklukkan. Ya, mereka kuat dan besar, tapi ingat, mereka bukan orang-orang anak-anak perjanjian. Saudara itu anak perjanjian. Jadi jangan cuma mengharapkan berkat nanti jadi Ismail. Ya, Ismail itu penuh dengan berkat Tuhan kan? Karena Allah sendiri yang mengucapkannya. Maka kita harus merebut apanya? Janjinya. Sekalipun akhirnya lahir Ishak dan dibawa oleh Abraham dengan diteguhkannya janji iman kepada Abraham, dibawa ke gunung. Abraham bawa Ishak untuk disembelih, dipersembahkan di gunung. Ya nanti biar Pak Gembala yang tanya kepada saudara-saudara. Ya, dibawalah ke gunung itu. Ya, lalu disitulah ya kata firman Tuhan melalui malaikat, jangan kau sembelih anak ini. Kamu akan melihat di belakangmu ada apa? Domba jantan yang tertambat tanduknya di semak belukar. Itulah yang akan menjadi korban. Maka di situ terdapat kalimat yang sering Bapak Ibu dan saya katakan, Jehovah Jireh, di gunung ini selalu tersedia. Ya, jadi semua keluarga Bapak Ibu dan saya, kita ini orang-orang yang hidup karena janji, bukan hanya mengejar berkat. Ya, kalau orang ingin supaya terlihat kaya gampang, jadi koruptor. Ya, kalau orang ingin terlihat, maaf saudara-saudara, lebih banyak punya anak lagi, gampang. Nikahnya berkali. Tapi Tuhan sudah ucapkan, apa yang aku persatukan, yang aku sudah berkati, jangan diceraikan oleh manusia.
kedahsyatan janji Tuhan ini besar. Yang melanggar akan dihukum oleh Tuhan. Ya, ketika Abraham berjalan dengan waktu, berjumpa dengan keponakannya yang namanya siapa itu? Namanya siapa? Lot. Mereka dihamparkan Tuhan padang yang sangat-sangat subur. Dataran Mesopotamia. Abraham pilih yang mana? Lot pilih yang mana? Lot pilih yang subur. Tapi ingat, janji mengikuti orang-orang benar. Ya, janji mengikuti orang-orang benar. Abraham membangun banyak sekali desa, menggali banyak sekali sumur sampai keturunannya Yakub. Sumur yang mereka gali semuanya meluap-luap airnya. Tapi ketika besok lusa mereka diusir ataupun terusir dari tempat itu, maka diduduki lagi oleh bangsa Filistin. Kita lihat saudara-saudara, apakah airnya meluap-luap? Tidak, langsung kering. Kenapa? Sumur itu meluap-luap karena janji Allah. Amin. Ya, karena janji. Begitu bangsa ataupun Abraham, Yakub meninggalkan tempat itu, maka lahan itu kembali kering, sumurnya pun kembali menjadi kering. Kenapa? Inilah janji Tuhan. Apa janjinya? Kemana saja kamu pergi, aku memberkati kamu. Ya, jadi bagian ketiga ini saudara-saudara lebih memegang apanya? Janji atau berkatnya? Janjinya. Jangan kedagingan. Di rumah itu kalau udah ngomel, marah, bentak-bentak gak amin-amin. Ya, padahal ke gereja nyanyi sambil buka mata, tutup mata, angkat tangan. Tapi di rumah berantem gak pernah selesai. Ya, di mana janji berkatnya? Ya, di mana janji berkatnya? Menangis doa sesungguhkan tidak membuka janji Tuhan. Kalau tidak diikuti dengan pertobatan. Kan janji Allah bertobat. Ya, bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah. Pertobatan mendatangkan perwujudan janji, diampuni dan diberkati. Jadi saudara-saudara gak bisa memaksakan Tuhan ya untuk memberikan jumlah berkat yang besar. Kalau hidup Bapak Ibu dan saya tidak memegang janji Allah. Ya, janjinya kepada Abraham. Ya, kemanapun kamu pergi aku memberkati engkau. Aku memberikan keturunan kepada engkau. Dan yang ketiga, dia bilang janji Allah apa? Selain keturunan dijanjikan apa? Tanah tempat tinggal. Apakah semua janji itu digenapi untuk Abraham? Ya dan amin. Kalau saudara mengikuti bacaan sejarah pasal 1 sampai pasal 50 kitab Kejadian ini, saudara dapat melihat Allah memenuhi janji-janjinya kepada Abraham. Jadi dia menjadi bangsa yang kuat. Ya, di pasal yang ke-12 diteguhkan imannya Abraham sebagai bapak orang percaya terhadap janji Tuhan. Sehingga di bagian keempat yang terakhir ini, mari keluarga jemaat yang mengikuti melalui siaran online di rumah maupun yang ada langsung onsite di gereja Mount Hermon Church ini, mari kita mempunyai kekuatan iman di dalam menunggu janji itu Tuhan. Karena ketika dia berjanji, dia tak dapat mengingkari dirinya sendiri. Manusia berjanji dapat mengingkari. Mau cepat terkenal bohong. Ya, mau cepat terkenal memanipulasi keadaan. Ya, anak-anak Tuhan, ya, saya ingatkan melalui firman hari ini, jangan mau menjadi terkenal karena meninggalkan Tuhan. Terkenal nggak kalau meninggalkan Tuhan? Ya, terkenal. Kalau saya berbalik meninggalkan Yesus dan saya mengikrarkan iman yang baru di luar Kristus, kira-kira saya terkenal nggak? Terkenal nggak? Pasti terkenal. Ya, pasti tapi di balik famous terkenalnya itu,
diberikan juga hukuman yang tak dapat dielakkan oleh siapapun. Kalau Nyoman pindah kiblat, pindah iman, pasti akan dikenal oleh banyak orang. Tapi Yesus akan bilang kepada si Nyoman, enyahlah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu. Seperti Sarah mengusir Hagar, seperti firman mengatakan, jangan lagi tinggal dengan Hagar dan kedagingannya. Di akhir renungan ini, semua ibu bapak keluarga jemaat, jangan lagi bersekutu dengan kedagingan. Ya, kelihatannya indah, kelihatannya sangat menawan, sangat memikat, tapi ingat hukumannya bukan hanya untuk engkau dan aku, tapi untuk keturunanmu dan generasi selanjutnya. Jadi kadang maaf ya, ada saja keluarga di mana sang imam, tadi yang saya bilang imamat yang rajani, gagal menjadi imam yang merajai, justru menjadi pengecut dan justru menjadi pecundang, melakukan banyak dosa. Anak-anak dan generasi anak-anak di bawahnya semuanya dihukum oleh Tuhan. Yang benar Pak Nyoman, benar. Apa yang diucapkan Allah itu nggak pernah bergeser, satu iota pun nggak akan pernah bergeser. Ya, ayah pecundang, segeluruh keluarganya menjadi pecundang. Ya, saya di WA sama salah satu teman baik, Pak Nyoman ke rumahlah, doakan kami. Ada apa? Hampir semua generasiku dan dari ayah ibuku semuanya ada dalam praktek ketidaksetiaan satu dengan yang lainnya. Dia WA karena mulainya dari papahku yang sering sekali menduakan istrinya. Maka hukuman itu berlanjut sampai ke generasi. Itu janji Tuhan. Ya, dituliskan kalau kamu gak setia, apalagi percabulan, perzinahan, akan kubalaskan sampai kepada keturunan keberapa? Ya, keempat bahkan ketujuh. Jadi janji Allah itu ya dan, tapi bila engkau percaya, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, diputihkan seperti bulu domba. Kegiatan-kegiatan iman Bapak Ibu dan saya fokusnya kepada janji Tuhan. Kita melayani bukan supaya terkenal dan tenar, enggak. Ya, saudara dan saya datang ke Mount Hermon Church ya, supaya di dalamnya janji Tuhan juga dibuktikan. Jadi mari terus ke gereja. Kalau hari ini belum terima janjinya, belum dibuktikan janjinya, teruslah. Ingat Abraham menunggu berapa? 25 tahun. Ya, sekalipun akhirnya Abraham di umur 99 dan Ishak di umur 13 tahun disunat, tanda bahwa mereka hidup di dalam perjanjian Tuhan, tapi Ishak bukan anak perjanjian. Siapa anak perjanjiannya? Maaf, Ismail bukan anak perjanjian. Siapa anak perjanjiannya? Ishak. Jadi walaupun disunat tidak termasuk anak perjanjian. Kita inilah kata firman yang harus disunat, yaitu apa? Hatinya, mulutnya, pikirannya, yang seringkali mikir yang enggak, ngomong yang enggak beres-beres. Nah, sekarang harus disunat. Ya. Jadi yang suka ngomel di rumah, sunatlah itu mulut-mulutnya itu ya. Yang bawelnya enggak hilang-hilang, sunat itu mulutnya ya. Yang kalau ngomong dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam belum selesai, hari ini pulang karena janji Allah hanya untuk orang-orang yang mau U-turn, putar balik. Kalau masih terus dalam hidup yang kegelapan, berdoa sampai kapanpun, baca Alkitab, ibadah sampai kapanpun, kita tidak pernah menerima legitimasi janji Allah. Kalau berkat mungkin terimalah sedikit-sedikit, ya, tapi enggak full, ya. Tapi kalau sudah hidup baru, yang dijanjikan Allah pasti dipenuhi, pasti diberikan.
Karena hanya orang yang setia dan orang benar, mereka yang menerima janji-janji Allah. Sehingga mengakhiri renungan ini, mana yang lebih saudara-saudara inginkan? Ya, banyak berkat atau jadi anak perjanjian? Anak perjanjian, ya. Karena anak perjanjian juga mendapatkan legitimasi berkat. Melalui Ishak lahirlah, ya, melalui Yakub ya. Nah, itu lahirnya 12 suku, ya. Ishak lahirlah. Siapa anak-anak Ishak? Hah? Yakub dan siapa? Esau dan Yakub. Kalau Ismail melahirkan 12 kota dan kerajaan yang kuat, maka anak perjanjian melahirkan 12 suku yang hebat dan kuat sampai detik hari ini. Ya. Janji Allah bergeser enggak? Tidak, ya. Mari semua kita terus hidup dalam takut akan Tuhan. Minta Tuhan untuk terus memelihara iman dan kesetiaan kita. Sekalipun harus menunggu lama enggak masalah kan? Yang penting besok lusa, tujuan saat kita cuma satu. Besok kita mati meninggal, terus berjalan sampai ke surga, Yerusalem yang baru, ya. Karena 12 kota yang kuat hanya ada di padang panas utara Sinai. Tapi ingat, 12 suku menempati tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Saudara harus menempati tanah perjanjian, bukan Kanaan, tapi kerajaan surga. Jadi ya itulah sekilas sejarah dan juga di dalamnya teologi yang menurut hemat saya benar. Saudara harus mengikuti apa yang Tuhan janjikan. Harus setia, ya, suami-suami, ibu-ibu, istri setia terhadap janji apa janjinya? Setia walaupun apa keadaannya? Susah, senang, menderita, ya. Beli gas enggak juga mampu, ya kan? Ya, beli beras juga belum bisa yang karungan, baru literan. Beli telur belum bisa kiloan, apalagi box, cuma tapi harus tetap pegang janji Tuhan. Seperti Elia di Sungai Kerit kepada janda yang tidak pernah kehabisan tepung dan mie. Dari saudara-saudara, jangan buru-buru kaya. Ya, tetap harus pegang perjanjian. Apalah gunanya kata Yesus orang kaya tapi masuk? Mau masuk neraka? Enggak kan? Mau masuk? Maunya masuk? Ya, janji Tuhan, Dia akan membawa semua Bapak Ibu dan saya dibawa sampai kepada kerajaan, asalkan apa? Setia. Tuhan tetap menjaga, melindungi, membimbing semua kita. Ada pada perjalanan dunia yang kadang-kadang penuh dengan ya sifat-sifat kedagingan. Tapi ingat, kita bukan anak-anak kedagingan. Kita anak-anak perjanjian. Mari kita berdoa.